Jadi belum diajarin sama sekali ya? Iya belum Bu, ini baru awal masuk kelas. Oh, oke. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang konsep dasar jaringan komputer. Langsung kita masuk ke materinya aja ya. Oke. Apa sih itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan dua perangkat atau lebih seperti komputer, laptop, switch, router, atau smartphone. Sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Melalui jaringan pengguna dapat berbagi data sebagai perangkat seperti printer, serta mengakses layanan seperti internet dengan lebih mudah dan efisien. Jaringan komputer dapat menggunakan media seperti kabel maupun nirkabel. Nah, dan menjadi dasar utama dalam pengelolaan sistem komunikasi modern. Apa sih tujuannya dari jaringan itu? Yang pertama yaitu menghubungkan perangkat agar perangkat saling terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu mempermudah pertukaran informasi. Pertukaran informasi bisa lebih cepat dan akurat karena menggunakan jaringan ini. Lalu yang ketiga mendukung koordinasi kerja. Bisa menghubungkan koordinasi kerja antar pengguna atau antar divisi. Lalu yang keempat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, di sini bisa mengoptimalkan seperti printer atau server. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Bisa meningkatkan efisiensi operasional dalam kegiatan belajar, bekerja, dan berbisnis. Jadi, lalu yang keenam menyediakan akses internet bersama secara teratur dan terkontrol. Jadi kita selama beraktivitas sehari-hari ini tidak bisa jauh-jauh dari jaringan itu karena kita membutuhkan jaringan untuk beberapa tujuan seperti di sini. Lalu manfaat jaringan itu apa aja sih? Di sini ada beberapa yang saya tampilkan untuk menjadi contoh untuk teman-teman ya. Aslinya ada buahnya banget, tapi nggak akan aku tulis semua karena cukup di sini. Jadi saya tulis beberapa aja. Yang pertama yaitu berbagi data bisa lebih mudah. Seperti teman-teman berbagi file, dokumen atau media lainnya itu bisa lebih mudah karena jaringan komputer ini. Lalu yang kedua berbagi perangkat keras atau hardware seperti printer, scanner, dan storage itu bisa. Lalu yang ketiga komunikasi bisa lebih cepat. Teman-teman bisa berkomunikasi lebih cepat melalui email, chat, dan aplikasi berbasis jaringan lainnya. Lalu yang keempat yaitu pengelolaan sistem lebih terpusat. Misalnya software, update software atau pengaturan keamanan. Lalu yang kelima efisiensi biaya. Karena satu perangkat bisa digunakan oleh banyak pengguna. Itu sangat-sangat menghemat biaya sekali. Yang keenam yaitu akses informasi real time. Baik dalam lingkungan sekolah, kantor maupun rumah. Lalu yang ketujuh, meningkatkan produktivitas karena pekerjaan dapat dilakukan secara cepat dan berintegritas. Lalu yang terakhir yaitu memudahkan monitoring dan pengawasan. Melalui server atau perangkat jaringan lainnya bisa memudahkan monitoring dan pengawasan. Selanjutnya, di sini ada 3 jenis jaringan.
dalam satu ruangan aja. Jadi itu termasuk dalam jaringan LAN karena berpusat pada area kecil saja. Lalu yang kedua yaitu ini MAN atau Metropolitan Area Network. Di sini seperti namanya yaitu metropolitan. Udah kebayang kan area metropolitan itu sebuah kota gitu. Jadi jaringan dalam skala kota atau kawasan tertentu itu menggunakan metropolitan ini. Contohnya jaringan antar kantor pemerintah dalam satu kota itu menggunakan MAN. Lalu yang ketiga yaitu WAN atau Web Area Network. Jaringan ini adalah jaringan yang sangat luas, biasa digunakan antar negara atau antar benua. Tidak bayangkan kayak antar negara itu berarti jaringan ini sangat-sangat luas sekali. Contohnya seperti jaringan internet seperti itu. Lalu di sini ada perangkat jaringan atau network device. Nah, di sini ada beberapa perangkat jaringan, yaitu yang pertama hub. Hub ini digunakan untuk apa sih? Hub ini digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan dan mengirim data ke semua port. Lalu yang kedua ada switch. Switch ini digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan dan mengirim data langsung ke perangkat tujuan berdasarkan MAC address. Lalu yang ketiga yaitu router. Router ini digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan berbeda dan mengarahkan rute terbaik untuk pengiriman data. Lalu yang keempat adalah modem. Modem ini digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi analog atau bisa sebaliknya untuk koneksi ke internet. Lalu yang kelima yaitu access point. Access point ini digunakan untuk memberikan akses Wi-Fi agar perangkat dapat terhubung secara nirkabel. Lalu yang keenam, di sini ada repeater. Digunakan untuk memperkuat dan memperpanjang jangkauan sinyal jaringan. Yang terakhir di sini ada server. Server itu digunakan untuk menyediakan layanan atau sumber daya bagi pengguna atau klien dalam jaringan. Selanjutnya, di sini ada cara kerja dasar jaringan. Seperti gambar ini, di sini melalui PC dihubungkan ke switch. Lalu melalui PC ini akan dikirimkan ke switch. Melalui media switch ini akan diterima oleh router. Lalu dari router ini akan dilanjutkan ke internet. Nah, seperti inilah contoh cara kerja jaringan dasar. PC mengirimkan data melalui jaringan dengan menambahkan alamat IP dan MAC. Kemudian data tersebut melewati switch yang meneruskan berdasarkan MAC address dalam jaringan lokal. Setelah itu, router akan mengambil alih dengan membaca IP address untuk mengarahkan data internet. Untuk mengarahkan data keluar dari jaringan lokal menuju ke internet. Secara sederhana, MAC address adalah alat fisik untuk MAC address adalah alat fisik unit perangkat data yang digunakan dalam LAN. Sedangkan MAC address adalah alamat logistik yang digunakan router untuk mengirimkan data ke tujuan di jaringan yang
Jaringan komputer ini adalah sistem yang menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain, bisa berbagi data satu sama lain, dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama. Dengan memanfaatkan perangkat jaringan seperti switch, router, modem, dan access point, proses pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan efisien serta terstruktur. Berbagai jenis jaringan seperti LAN, MAN, dan WAN memungkinkan komunikasi data skala kecil hingga global. Secara keseluruhan, jaringan komputer menjadi fondasi penting dalam teknologi modern, baik dalam pendidikan, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Nah, udah di akhir materi nih. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan enggak? Kayak apa yang nggak jelas gitu? Nggak ada Bu, jelas sudah. Nggak jelas ya? Ya, Kayaknya nggak afdol ya, kayak ngasih materi tapi nggak dikasih tugas. Mau ada tugas nggak? nggak mau. Ya, nanti kamu jadi nggak bisa ingat-ingat kembali dong materinya. Jadi ibu kasih tugas saja ya. Ini tugas individu ya, nggak boleh dikerjakan secara berkelompok. Bu, silakan Bu. Dikumpulin minggu depan aja. Jadi ini untuk PR ya. Oke. Udah ditulis semuanya? Sudah. Oke. Jadi segitu aja ya materi hari ini. Masih kurang nggak materinya? Sudah cukup. Cukup ya? Ya. Oke. Kurang lebih segitu aja materi yang ibu sampaikan hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi